Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast Mafadek di channel KPU Rotendao bersama saya Prisciliana Evarista, saya sebagai host sekaligus CPNS baru di sini. Dan di podcast kali ini kita akan berbicara tentang kegiatan KPU setelah pemilu, terutama di kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Divisi Rendatin. Untuk itu di sini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang sangat cocok dengan topik kita kali ini, yaitu anggota KPU Kabupaten Rotendao dan juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yaitu Bapak Amir Abdurrahman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sahabat pemilih. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat selalu. Oke, baik Pak, luar biasa. Ibu Ana bagaimana kabarnya Ibu Ana? Baik juga Pak. Oke, bagaimana nih apa yang kita perlu bahas nih? Oke, jadi mungkin para sobat pemilih di sini mungkin ada yang belum mengenal siapa itu Pak Amril ya. Jadi mungkin Pak Amril bisa tolong silahkan untuk menyapa para sobat pemilih sekaligus menceritakan pengalaman dan juga suka duka bekerja di KPU itu seperti apa sih Pak? Baik sahabat pemilih, saya Amril Abdurrahman, anggota KPU Kabupaten Rotendao. Di sini saya mengampu sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kalau kita bicara mengenai pengalaman, pasti ada kaitan dengan penyelenggara pemilu. Nah, untuk penyelenggara pemilu ini saya sangat bersyukur saya punya cukup banyak pengalaman terkait dengan penyelenggara pemilu, yang mana saya pernah sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yaitu sebagai PPK, dan juga pernah sebagai Panwaslu Kecamatan Rote Timur. Nah, dan sekarang saya berada di KPU sebagai Komisioner KPU Kabupaten Rotendao yang membedangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi itu kalau kita bicara tentang suka dan duka ya, kalau dibilang suka, banyak sukanya karena pada waktu tanggal 3 Februari 2024 kemarin saya dilantik, saya langsung dihadapkan dengan berbagai macam kesibukan, tahapan pemilu dan pilkada, dan banyak hal-hal yang sudah saya lakukan demi mensukseskan pilkada dan pemilu. Dan juga kalau kita bicara terkait duka, mungkin tahapannya cukup padat, jadi kita tidak bisa punya waktu untuk istirahat atau berpikir ke depan karena memang waktu tahapannya cukup padat. Demikian singkat yang saya sampaikan. Oke Pak. Jadi walaupun ada dukanya tapi lebih banyak sukanya ya? Iya, lebih banyak sukanya. Begitu. Ya. Terus tadi Bapak juga sempat bilang kalau Bapak pernah bekerja sebagai Panwaslu, PPK, lalu sekarang meningkat menjadi seorang komisioner KPU Rotendao yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Divisi Rendatin. Oke, karena kebetulan kali ini topik kita berkaitan dengan Divisi Rendatin, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tugas-tugas Divisi Rendatin itu bagaimana sih Pak? Kalau secara garis besar, tugas-tugas Divisi Rendatin itu ada 3, yaitu perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data pemilih dan informasi, dan yang ketiga yaitu pengelolaan data pemilih. Oke, mungkin dari 3 tugas itu kita mungkin bisa bedah satu persatu ya Pak. Mungkin dari yang maksud saya tugas perencanaan program dan anggaran. Nah, mungkin di teman-teman di sini kalau kita berbicara tentang anggaran pasti mikirnya itu tugas dari divisi keuangan. Tapi justru ini malah menjadi tugas dari divisi Rendatin nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan perencanaan program dan keuangan seperti apa sih yang dilakukan oleh Rendatin itu Pak? Perencanaan program dan anggaran itu Divisi Rendatin menyusun rencana atau program dan anggaran kerja serta menghitung kebutuhan anggaran kerja pada saat memasuki tahapan pemilu atau pilkada. Itu terkait dengan program dan anggaran. Yang kedua yaitu pengelolaan data pemilih dan informasi. Nah, pengelolaan data pemilih dan informasi itu yaitu kami Rendatin menyimpan, merahasiakan data pemilih dalam sistem informasi data pemilih yang biasanya disebut dengan SIDALI. Nah, yang ketiga ini dan terkait dengan pengelolaan data pemilih yang sekarang kami lagi lakukan itu, yaitu terkait dengan yang topik kita hari ini, yaitu terkait dengan pengelolaan data pemilih berkelanjutan. Oke, tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan, berarti saat ini fokus kegiatan KPU terutama Divisi Rendatin itu apa sih Pak?
Saat ini KPU Kabupaten Rotendao atau KPU seluruh Indonesia ya, KPU seluruh Indonesia saat ini sedang melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan melakukan sinkronisasi DP4 dari Kemendagri yang diturunkan ke KPU Kabupaten Kota lewat KPU RI atau KPU Provinsi. Jadi yang ada beberapa kriteria yang kita lakukan pada waktu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yaitu kita memetakan data pemilih, ada yang namanya data pemilih baru, data pemilih tidak memenuhi syarat, data pemilih memenuhi syarat, dan data pemilih atau perbaikan data pemilih. Ya, itu yang dilakukan pada saat ini, yaitu pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Seperti itu. Oke. Jadi kenapa penting kita lakukan ini, yaitu supaya kita bisa selalu mendapatkan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, berarti untuk bisa mendapatkan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif itu PDPB itu dilakukan itu dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin dalam 1 tahun dilakukan bisa berapa kali mungkin Pak? PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini untuk kabupaten kota dilakukan per triwulan ya. Per triwulan itu kita lakukan rapat pleno, rekapitulasi, tetapi data yang turun dari Kemendagri itu dalam 1 tahun itu 2 kali atau yang biasa disebut dengan per semester. Ya, jadi kemarin kita sudah lakukan rapat pleno terbuka atau rekapitulasi untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kemarin untuk triwulan kedua, yaitu yang mana kita mendapat penambahan pemilih sebanyak 3.850 pemilih. Dari DPT Pilkada terakhir kemarin kita ada 101.018 pemilih. Jadi kita ada penambahan sekitar 3.850 pemilih tersebut. Jadi dalam pemutahiran kemarin hasil rekapitulasi hasilnya ada penambahan pemilih untuk kerja-kerja kita saat ini. Oke, berarti kenaikannya juga cukup besar ya untuk pemilih barunya ini ya Pak? Iya. Oke, untuk melakukan PDPB itu proses pelaksanaannya seperti apa sih Pak? Proses pelaksanaannya itu yaitu yang pasti yang pertama sinkronisasi ya. Sinkronisasi antara DP4 atau data pemilih potensial pemilih pemilu dengan DPT terakhir pemilu atau pilkada. Jadi sinkronisasi antara 2 kategori tersebut, DP4 dengan DPT terakhir. Dari hasil sinkronisasi tersebut, KPU Kabupaten Kota melakukan kegiatan pengelolaan data, koordinasi, pemutahiran, dan rekapitulasi. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nih Pak, mungkin bagi teman-teman dan sobat-sobat pemilu di luar sana masih banyak yang penasaran tentang proses-proses dari PDPB ini, kegiatan pengolahan data, koordinasi, dan juga pemutakhiran serta rekapitulasi itu seperti apa sih Pak? Baik, terkait yang pertama yaitu pengelolaan data, kita memastikan kelengkapan informasi ya, kelengkapan informasi dan memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih. Itu sistem pengelolaannya. Yang kedua terkait dengan koordinasi. Nah, koordinasi itu dilakukan untuk bisa mendapatkan, tujuan dari koordinasi itu yaitu untuk bisa mendapatkan informasi terkait mengenai pemilih. Terkait mengenai pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih pindahan, serta data pemilih perbaikan. Itu fungsinya koordinasi seperti itu. Dan pihak-pihak yang perlu kita lakukan untuk koordinasi yaitu seperti Dukcapil, Bawaslu, TNI Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sampai ke tingkat RT RW dan instansi terkait lainnya. Yang berikut terkait dengan pemutakhiran. Nah, pemutakhiran itu kita menyanyikan data pemilih ya. Menjanjikan data pemilih hasil sinkronisasi tadi dengan laporan masyarakat ya. Jadi laporan masyarakat yang mana dari mereka ada data-data yang mungkin ada yang salah, atau ada data-data yang meninggal, atau yang ada perbaikan data pemilih. Nah, kita perlu
lakukan pemutahiran. Ya, dari data yang sudah disinkronisasi kita lakukan pemutahiran supaya kita bisa mendapatkan data-data yang valid, ya, data-data yang akurat. Jadi tidak sembarang data yang kita dapatkan. Makanya fungsi dari koordinasinya seperti itu. Jadi untuk perbaikan data pemilih ini beberapa bulan yang lalu kami sempat mengirim link di website kami, yaitu untuk para sobat pemilih sekalian supaya bisa mengisi link tersebut jika nama atau data-data Bapak Ibu sekalian belum terdata dalam sebagai pemilih untuk pemilu atau pilkada ke depan. Jadi itu link yang sudah kami sampaikan. Dan yang terakhir terkait dengan rekapitulasi. Ya, baik, rekapitulasi adalah kegiatan rapat pleno terbuka untuk menyampaikan hasil pengelolaan data, hasil pemutahiran data, dan hasil koordinasi serta menerima masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno. Dan selanjutnya melakukan rekapitulasi dan pembuatan berita acara rekapitulasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota. Seperti itu. Oke, berarti ternyata prosesnya cukup panjang. Iya, cukup panjang. Melewati 4 proses untuk bisa mendapatkan hasil dari PDPW ini. Dan juga di sini disebutkan tadi, kalau tadi Bapak sempat bilang kalau kita membutuhkan koordinasi dan kolaborasi juga dengan para masyarakat dan stakeholder untuk bisa selalu mengupdate data mereka biar hak pilihnya tetap ada ya. Ya, betul. Tujuannya seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak juga sempat bilang kalau data-datanya itu dikelompokkan menjadi ada data pemilih baru, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan juga data pemilih yang perlu diperbaiki ya Pak. Iya. Nah, itu kita bisa bedah satu-satu dulu. Mungkin dari data pemilih baru. Oke, dari data pemilih baru itu data pemilih yang seperti apa sih agar seseorang bisa dikategorikan sebagai pemilih baru? Data pemilih baru itu seperti dia sudah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, atau sudah pernah kawin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemilih yang berubah status ya. Contoh seperti TNI Polri, mungkin sudah pensiun, dan dia sudah kembali kepada masyarakat, kita bisa data dia sebagai pemilih baru. Yang berikut, pemilih yang terkait menjalani hukuman pidana ya. Hak pilihnya pada waktu dia dihukum pidana, mungkin setelah itu dia hak pilihnya dikembalikan dan kita bisa data dia sebagai pemilih baru. Dan yang terakhir itu pemilih pindah masuk. Ya, pemilih pindah masuk yaitu pemilih yang dari luar Rotendao, dia masuk ke Rotendao. Jadi kita bisa kategorikan dia sebagai pemilih baru. Jadi itu adalah hal-hal atau kriteria terkait dengan pemilih baru. Seperti itu ya Pak ternyata. Saya jadi penasaran nih Pak. Dan juga mungkin para sobat pemilih juga ada yang penasaran. Bagaimana sih Pak cara kita untuk mengetahui apakah diri kita ini sebenarnya sudah masuk ke data pemilih atau belum Pak? Oh ya, oke, baik sobat pemilih sekalian. Untuk sobat pemilih jika ingin mengecek apakah data diri Bapak Ibu sekalian sudah terdata sebagai pemilih, bisa masuk ke website cek-dptonline.kpu.go.id. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa dapat mengecek apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum. Demikian. Oke, wah ini info yang menarik nih teman-teman. Para sobat pemilih mungkin bisa mengecek di internetnya untuk mengecek apakah diri kita sendiri udah terdaftar atau belum di DPT online tersebut dengan melihat di link di bawah ini ya teman-teman para sobat pemilih. Oke, itu mungkin yang pertama tadi tentang pemilih yang baru. Lalu yang kedua itu pemilih yang tidak memenuhi syarat. Itu yang seperti apa sih Pak? Kalau terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu contoh seperti pemilih yang meninggal, pemilih ganda. Ya, ganda kan ada berapa kriteria ya, kategori, yaitu mungkin ada ganda antar kecamatan, ada ganda antar kabupaten, dan juga bahkan ada ganda antar provinsi. Ya. Nah, untuk cara menyelesaikannya kita berkoordinasi ya. Contoh seperti ada ganda antara provinsi, kita harus berkoordinasi dengan sesama KPU di provinsi lain. Ada ganda antar kabupaten yang kita berkoordinasi dengan KPU kabupaten yang lain untuk kita bisa memastikan apakah dia itu berada di mana. Jadi sistem memastikannya itu kita saling mengecek.
apakah pemilih tersebut dia berada sekarang di mana. Jadi kalau dia berada di Rote berarti pemilih tersebut wajib di TMS-kan di kabupaten lain. Dan jika pemilih tersebut berada di kabupaten lain, maka Rote harus TMS-kan pemilih tersebut. Yang berikut yaitu pemilih yang belum genap 17 tahun. Ya, itu masuk kategori tidak memenuhi syarat. Yang berikut pemilih yang pindah domisili, pemilih yang menjadi TNI Polri, pemilih yang warga negara asing, dan yang terakhir itu pemilih yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Jadi itu adalah kategori-kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat. Oke, jadi kita perlu adanya cross check, kita mengecek kembali keberadaan pemilih ini itu ada di mana sih sebenarnya? Iya, kita harus dicek, saling koordinasi ya. Harus koordinasi untuk memastikan pemilih tersebut berada di mana, karena hak suara seseorang itu kita tidak bisa hilangkan. Harus tetap didata supaya dia mempunyai hak memilih baik di pilkada maupun pemilu. Oke, baik Pak. Oke, lalu yang terakhir itu ada data pemilih yang perlu diperbaiki. Kalau yang itu seperti apa Pak? Data pemilih perbaikan ini dalam pelaksanaan pemutahiran data saat ini banyak kita temukan ada kesalahan penulisan NIK, kesalahan penulisan NKK, ya, nomor kartu keluarga, kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan jenis kelamin juga ada, ya. Nah, itu yang terjadi pada waktu kita lakukan pemutahiran data pemilih di tingkat desa atau RT RW, ya. Itu kesalahan terjadi pada waktu itu karena memang namanya kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli, ya. Pantarli yang biasa diangkat pada waktu tahapan pilkada atau pemilu. Ya. Jadi teman-teman Pantarli lakukan rekapitulasi, lakukan pleno, dan pada saat rekapitulasi itu mereka melakukan kesalahan penulisan, ya. Yang tadi saya sebutkan tadi itu ada kesalahan angka dan juga huruf dan lain-lain yang membuat pada waktu kita lakukan saat ini, yaitu kita lakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kita temukan banyak data-data yang salah yang harus kita perbaiki pada tahapan PDPB ini, seperti itu. Iya, memang data yang memiliki kesalahan harus diperbaiki agar bisa tetap valid begitu ya Pak? Seperti begitu. Oke, dari hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini nantinya akan diapakan nih Pak datanya dan hasilnya ini? Dari hasil PDPB ini akan dibahas dalam suatu rapat pleno, ya. Dibahas dalam suatu rapat pleno bersama dengan KPU provinsi dan KPU RI. Lalu dibagikan kepada instansi yang berkaitan serta dipublikasikan di media sosial atau di website KPU Kabupaten Rotendao atau KPU RI, seperti begitu. Oke, jadi untuk sobat-sobat pemilu yang mungkin penasaran tentang hasil dari PDPB ini, itu bisa langsung mengecek di media sosial KPU ya Pak? Ya, di media sosial KPU. Terutama di media sosial KPU Rotendao nih. Ada juga di JDIH KPU Kabupaten Rotendao juga ada. Semua masalah-masalah atau informasi terkait pemilu maupun pilkada semuanya ada di situ. Oke, luar biasa. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir nih, apakah ada pesan-pesan untuk para sobat pemilu terkait dengan PDPB ini Pak? Oke, baik. Baik sahabat pemilih sekalian, besar harapan kami KPU Kabupaten Rotendao bagi masyarakat Rotendao, Nusa Tenggara Timur agar bisa mensukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dengan cara selalu mengecek data diri Bapak Ibu, kakak adik, TO sekalian. Apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum, dengan cara membuka HP, buka internet, ketik, cek dptonline.kpu.go.id, atau bisa juga Bapak Ibu sekalian datang langsung ke KPU Kabupaten Rotendao yang beralamat di Bumi Ti Langga Permai, perkantoran Bupati Rotendao. Demikian.
himbauan singkat yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Baik, dari penjelasan Pak Amril ini kita bisa mendapatkan banyak insight ya. Ternyata KPU itu setelah pemilu kita masih punya rangkaian kegiatan yang masih cukup panjang nih. Terutama salah satunya dari kegiatan Rendatin yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setahun. Dalam setahun itu bisa dilakukan 4 kali karena per triwulan ya. Dan itu dilakukan agar kita bisa mendapatkan data pemilih yang selalu mutakhir, akurat, dan juga komprehensif nih Sobat Pemilu. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Terima kasih banyak Kak Aktri atas kesempatannya sudah bisa hadir di podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk para Sobat Pemilih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel KPU Rotendao. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, salam KPU melayani.